Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam ibn Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, yang berjudul Kun Salafiyan alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Pembahasan kita masih pada poin yang ke-9, mauqifus salafis saleh minal mubtadi'ah, yaitu sikap salafus saleh terhadap pelaku bid'ah. Nah, kita telah menyebutkan beberapa riwayat-riwayat, demikian pula ungkapan para ulama terkait sikap mereka, terkhusus ungkapan para sahabat terkait sikap mereka terhadap ahli bid'ah. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud, di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnah misla hadha ya'i mifsal al-isba' fa in taraktumuhum ja'u bit-tammatil kubra. Akan datang suatu kaum yang meninggalkan sunnah seperti ini, yaitu seukuran ruas jari. Seukuran ruas jari. Jika kalian membiarkan mereka, artinya kalian tidak mengingkari mereka, tidak mengingkari kebid'ahan, tidak mengingkari perbuatan penyimpangan mereka, maka mereka akan datang membawa bencana yang besar. Mereka akan datang membawa bencana yang besar. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya bahaya ahlul bid'ah itu sangat besar. Bahkan di dalam penjelasan para ulama yang lainnya, di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah, beliau menyebutkan satu kaidah, kemudaratan yang ditimbulkan ahlul bid'ah itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu musuh kita dari luar, musuh kita dari luar, dan permusuhannya sangat terlihat. Jadi bentuk mereka ingin menyimpangkan kita itu lebih gampang untuk dikenali. Tetapi kalau ahlul bid'ah, mereka adalah musuh kita dari dalam, sehingga musuh dari dalam ini lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Makanya bid'ah itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Sama-sama berbahaya, tapi kalau kita melihat kepada tingkat
kemudaratan yang muncul dari keduanya, maka ahlul bid'ah lebih berbahaya. Orang kafir itu cara menyesatkan kita itu jelas gitu loh, tidak samar-samar. Jelasnya seperti mereka ngajak kita untuk ikut perayaan mereka, kan begitu. Yang mana kita tahu itu adalah perayaan yang mungkar. Tapi kalau bid'ah, mereka mengemasnya seolah-olah terlihat seperti ibadah, sehingga tatkala kita mengingkari tentang hal tersebut, mereka pun ya bereaksi dengan mengatakan, kok bisa orang beribadah itu dilarang, katanya. Kami loh melakukan ibadah kok bisa dilarang. Jadi reaksi mereka itu yang kemudian menyebutkan atau yang menyebabkan kaum muslimin ini menjadi berada di dalam kebimbangan, ya, berada di dalam kebimbangan. Dan itu banyak kita dapati ya, gambaran-gambaran seperti itu, termasuk apa yang sempat terjadi beberapa hari belakangan tatkala terjadi diskusi atau dialog antara ustadz-ustadz kita dengan bagian kaum muslimin, di mana mereka itu berdiskusi dalam bab yang sudah sangat jelas, tetapi membawakan riwayat-riwayat yang akhirnya membuat kaum muslimin itu merasa ternyata hal tersebut diperbolehkan. Oh, ternyata tabarruk kepada kuburan itu boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Ya, ternyata melakukan ini boleh. Nah, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Makanya kenapa ahlul bidah itu dampaknya lebih berbahaya daripada orang kafir. Ini diantara perkataan dari para sahabat dan juga para ulama salaf terdahulu tentang sikap ahli sunnah kepada ahlul bidah. Baik, sekarang kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh penulis di dalam bukunya ini. Kata penulis, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, walam yaktafi a'immatis salaf birraddi ala ahlil bid'ah wad dalal. Para imam-imam salaf tidak cukup hanya membantah ahlul bid'ah dan juga orang-orang yang sesat, bal haddarin nasa min mujalasatihim wal istima'i ila kalamihim. Akan tetapi atau bahkan mereka memperingatkan manusia agar jangan duduk bersama mereka dalam satu majelis, apalagi mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Ustadz, saya mau duduk di majelis mereka. Kenapa? Mau dengar syubhat. Lucu. Pergi mau dengar syubhat. Syubhat itu bukan didengar, tapi dijauhi. Bukan malah didadangi. Inilah ajibnya orang sekarang. Berbeda dengan para orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh dulu itu jangankan duduk, mereka saja yang datang kepada ahlul bidah, yang datang kepada mereka untuk menyampaikan syubhatnya, mereka tidak mau dengar. Ini kebalik, kita malah yang mendatangi syubhat itu untuk kita dengar. Ya. Uji nyali, tes ilmu. Kalau antum belajar silat, mau ngetes ilmu dalam urusan itu tidak masalah. Tapi kalau dalam urusan agama, baru sekali dua kali ikut kajian, kemudian antum ngetes ilmu dengan duduk di majelis ahlul bidah, alih-alih akan mendapatkan hidayah sunnah dan istiqomah di atas sunnah yang ada, bisa jadi itu merupakan pintu awal untuk kita terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam penyimpangan. Makanya para ulama itu sangat mewanti-wanti kita untuk tidak duduk dan hadir di majelisnya ahlul bidah, apalagi tatkala mereka itu sedang menyampaikan ilmu dari pemahaman mereka yang jauh dari pemahaman salafus saleh.
Kita tidak boleh duduk bersama mereka. Kita tidak boleh kemudian hadir di majelis mereka. Tapi justru kita harus menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan inilah sikap para salafus saleh kita terdahulu. Ketika Imam Malik didatangi oleh seorang yang bertanya tentang bagaimana tata cara Allah bersemayam, Imam Malik itu merasa tidak enak dengan pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan tersebut tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya para sahabat pernah bertanya kepada Nabi bagaimana tata cara Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Tetapi mereka memahami dari apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Demikian pula Nabi SAW memahami dengan sebenar-benarnya tanpa kemudian bertanya-tanya bagaimana Allah bersemayam. Jadi mereka cukup paham, cukup mereka itu dikasih tahu Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Sudah, tidak ada kemudian pertanyaan lanjutan. Karena ketika hal tersebut tidak dijelaskan, otomatis Nabi SAW sendiri tidak tahu bagaimana tata cara Allah itu bersemayam. Dan juga tidak ada keterangan dari Allah Ta'ala kepada Nabi bagaimana Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Allah hanya mengabarkan tentang dirinya bersemayam di atas aras. Bukan berarti ketika Allah bersemayam di atas aras kemudian Allah butuh kepada aras. Tidak. Sekali lagi, meskipun Allah mengatakan dirinya di atas aras, Allah tidak butuh kepada aras. Justru dengan Allah menyebutkan tentang aras, aras menjadi mulia. Aras menjadi mulia. Ya. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang giroh ngajinya itu lagi besar-besarnya. Jadi semua didatangi. Gak peduli sana sini, yang penting hadir, semangat hadir. Perlu memfilter kajian itu. Perlu kita memfilter. Makanya di dalam memilih guru itu sekiranya perlu untuk bertanya kepada ustadz kita yang lainnya, apakah saya boleh belajar dengan beliau atau tidak. Kalau ternyata dari sekian ustadz yang kita tanyakan mereka merekomendasikan, atas dasar rekomendasi tersebut silakan Anda belajar. Ya, silakan Anda belajar. Tidak ada masalah. Kalau memang dia telah mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang sudah kita kenal keilmuan, akidah, dan manhajnya. Artinya orang ini diakui oleh orang-orang yang telah lebih dulu berada di atas manhaj yang hak ini. Tapi kalau tidak diakui, alangkah lebih baiknya untuk kita mencari guru yang lain. Karena sebagaimana nasihat dari Muhammad ibn Sirin, beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah agama itu sendiri. Ilmu agama itu adalah agama itu sendiri. Artinya kalau kita sudah salah di dalam belajar, salah ilmu, maka agama tidak bisa ditunaikan dengan baik. Lalu beliau mengatakan, tandur amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaklah kalian selektif di dalam mengambil ilmu. Dari siapa kalian mengambil ilmu. Ya. Dari siapa kalian mengambil ilmu. Apalagi kalau pas khutbah Jumat, kadang-kadang kan di satu masjid itu khotibnya masih campur. Ya udah, kalau apa yang disampaikan itu ternyata banyak kesyirikan, banyak ininya, sudah antum cukup memenuhi rukun, jangan ngomong. Bahkan di antara pendapat para ulama, kalau memang yang disampaikan itu adalah hal yang bertentangan dengan Al-Quran, antum boleh berzikir di dalam hati. Ya, antum boleh berzikir di dalam hati, tapi tidak ngobrol. Ya, tapi tidak dikeraskan. Berzikir di dalam hati supaya kita itu tidak terkena syubhat. Ya, supaya tidak terkena syubhat. Nah, tidak boleh duduk bersama mereka.
Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjaz Ali Abdul Karim yang berjudul Al-Mu'taqadus Sahih Fima Yajibul Muslim I'tiqadu, yaitu keyakinan yang benar yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya. Di buku itu pada bab yang terakhir beliau membawakan bab yang berjudul At-Tahdhir min mujalasati ahli ahwa, peringatan dari duduk dan bermajelis bersama pengikut hawa nafsu. Artinya para ulama memperingatkan agar jangan kita duduk dan bermajelis bersama pelaku hawa atau pengikut hawa nafsu. Ingat, bermajelis bukan berarti kemudian tidak boleh gotong royong bersama mereka. Poin yang dimaksud di sini adalah bermajelis, kita belajar ilmu bersama mereka. Duduk melakukan mutola'ah ilm, kita saling belajar, itu tidak boleh, karena dia akan memasukkan syubhatnya. Terlebih kita masih awam, ilmu masih sedikit, dengan mudah untuk memasukkan syubhatnya kepada diri kita. Dan ini banyak yang kita dapati dari kawan-kawan. Jadi ada sebagian kawan itu, mereka mendalami mazhab Syafi'i, tapi belajarnya kepada orang yang secara akidahnya rusak. Akhirnya yang tadinya dahulu berada di atas manhaj yang lurus, karena dia mendalami mazhab Syafi'i kepada guru yang manhajnya dan akidahnya rusak, ternyata tidak hanya dia itu terafiliasi secara mazhab Syafi'inya, tetapi juga dia pun berhasil didogma dengan akidah yang dimiliki oleh guru tersebut. Dan itu ada. Dan kita kenal beberapa orang. Itu bukan tidak boleh kemudian mendalami satu mazhab. Antum mau mendalami mazhab Syafi'i silakan, tapi carilah guru yang akidahnya hak, yang akidahnya benar, yang akidahnya justru mengikuti akidahnya Syafi'i. Ini akidahnya berbeda, mazhabnya Syafi'i, padahal akidahnya Syafi'i adalah akidah yang lurus, akidah ahli sunnah. Dan itu sendiri dikatakan oleh muridnya Al-Imam Al-Muzani. Beliau menulis buku yang berjudul Syarhus Sunnah Al-Muzani, yang mana kitab tersebut merupakan akidah yang diambil langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani itu adalah copy paste dari akidah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, murid senior dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani rahimahumullahu ta'ala. Jadi antum cari bukunya, Syarhus Sunnah Al-Muzani. Itu penjelasan tentang pokok-pokok akidah yang diyakini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yang ditulis langsung oleh murid beliau. Namun kebanyakan kaum muslimin, terutama yang terafiliasi dengan mazhab Syafi'i, justru malah meninggalkan akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Padahal akidah Imam Syafi'i tidak ada bedanya dengan akidah para imam yang lain. Baik. Kemudian dikatakan di sini, faqad rawa ad-Darimi, Al-Imam ad-Darimi wa Ibnu Battah, dan juga Al-Imam Ibnu Battah telah meriwayatkan Anil Hasan rahimahullahu ta'ala, yaitu dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, annahu kana yaqul, di mana beliau pernah berkata, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Wala tujadiluhum, jangan kalian berdebat dengan mereka. Wala tasma'u minhum, jangan mendengar dari mereka. Pertama, jangan duduk, jangan bermajlis, bermudzakarah, jangan, karena mereka akan memasukkan syubhatnya. Jangan debat, karena mereka debat bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran.
Jangan debat. Percuma antum debat. Tugas kita adalah menyampaikan. Kalaupun kita dialog, kita sampaikan. Setelah kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak dari apa yang mereka yakini, lalu kemudian mereka berusaha untuk membantah, sudah. Yang waras ngalah. Daripada antum terus, ujung-ujungnya nanti debat tersebut atau dialog tersebut akan berujung kepada saling mempertahankan argumen masing-masing. Sampaikan. Terima, alhamdulillah. Tidak diterima, wal amru ya'ud ilallah. Segala urusannya kembali kepada Allah. Dan doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Jangan debat. Percuma antum debat. Atau menyampaikan, misalkan dia menyampaikan A, atau menyampaikan, balas, menyampaikan itu dengan tujuan untuk menyampaikan iqamatul hujjah. Kalau dia terus membalas, sudah. Tidak perlu diladeni, habisin waktu. Akhirnya nanti antum lama-lama jadi Abu Jidal. Suka debat. Agama yang hak ini nggak perlu diperdebatkan. Al-Quran dan Sunnah itu sesuatu yang mutlak, tidak perlu untuk diperdebatkan. Apa yang antum memperdebatkan dari Al-Quran dan Sunnah? Jelas penafsiran para ulama dari Al-Quran itu sudah sebagai ilmu yang harus kita pegang. Bagaimana mereka menggambarkan apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dengan menukil ucapan-ucapan dari para sahabat, menukil ucapan dari para tabi'in, yang mereka merupakan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Apa yang perlu diperdebatkan? Tidak perlu. Cukup iqamatul hujjah. Ya. Saya pernah kemarin itu terkait masalah bagaimana menyikapi orang yang turun tawaf di pelataran Ka'bah, tapi dalam kondisi bukan dia sebagai seorang muhrim. Dia hanya kepingin tawaf sunnah. Maka saya sampaikan pandangan saya, di mana sebagian fatwa para ulama mengatakan atau disebutkan dalam beberapa fatwa para ulama, yang boleh turun itu adalah mereka yang melakukan tawaf dalam kondisi dia sebagai muhrim, artinya dia sedang berikhram, baik ikhramnya umroh atau haji. Tapi ada sebagian dari kaum muslim mengatakan kan yang penting tawaf, ya, yang penting tawaf. Iya, benar, yang penting tawaf. Tapi kan yang dikhususkan adalah tawaf muhrim. Sementara tawaf dalam kondisi kita sebagai seorang ihram itu atau muhrim itu kan, kalau kita sedang umroh, berarti kan kita hanya dalam satu kali perjalanan. Sisanya kan tawaf sunnah. Sementara tawaf sunnah dianjurkan oleh para ulama, terutama oleh pemerintah setempat, untuk melakukannya di lantai 2, bukan di lantai. Saya sampaikan. Nah, ini disampaikan begini, saya bilang, itu pendapat saya. Jenengan mau mengikuti silakan, tidak mengikuti saya juga tidak masalah. Semua kan punya pertanggungjawaban sendiri-sendiri di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alasannya kalau tawaf di atas itu capek katanya. Nggak apa-apa capek, tapi kan pahalanya lebih besar. Ya kan? Di bawah kita tawaf misalkan 500 meter, di atas 1 kilo. Otomatis pahala yang 1 kilo lebih besar dari pahala yang 500 meter. Sehingga kalau kita tawaf selama sepanjang 1 kilo itu, doanya justru jauh lebih banyak. Mana yang lebih banyak? Doanya 500 meter atau 1 kilo? Ya 1 kilo. 7 kali 5 cuma dapatnya 3,5. Tapi kalau sudah 5 kilo, 7 kali 5, berapa? 7 kali 7 kilo, 3,5 kali 7,
tambah apa kali dibandingkan dengan 7 kilo, ya jauh 7 kilo lebih banyak pahalanya daripada 3,5 kilo, kan begitu. Kadang-kadang jangankan mereka-mereka yang awamnya, kadang kita yang sudah ngaji saja masih ada rasa kepingin mempertahankan ya, pendapat, bahkan mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Apa salahnya kemudian kita melihat kepada penjelasan para ulama yang lainnya untuk kita menentukan sikap. Apalagi kita sebagai orang Allah. Sebagai orang Allah. Jadi jangan berdebat. Karena saya dapati banyak orang berdebat, terutama kita yang masih tuwailibul ilm, penuntut ilmu yang kecil. Jangan debat, apa yang antum mau debatkan dari agama? Tugas kita belajar. Masih banyak kita para ulama yang belum kita baca. Masih banyak daripada matan-matan ilmu yang belum kita hafal. Arba'in Nawawi belum hafal. Belum lagi Umdatul Ahkam belum kita hafal. Usul Salasa belum hafal. Al-Qawaidul Arba belum kita hafal. Masih banyak. Antum kalau kepingin debat, satu syaratnya. Antum harus memiliki ilmu seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Minimal, kalau tidak bisa seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, antum punya ilmu seperti Syekh Albani. Karena Syekh Albani itu dalam membantah juga memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Nah, Syekh Albani itu banyak kitab-kitab yang berbicara tentang ar-rudud. Rudud itu bantahan-bantahan beliau terhadap orang-orang yang menyimpang. Syekh Albani rahimahullah. Makanya kenapa banyak orang membenci Syekh Albani dan mengatakan Syekh Albani nggak patut untuk kita ikuti karena beliau tidak punya guru. Ya, beliau lupa baca. Mereka-mereka yang mengatakan seperti itu, mereka lupa membaca biografi Syekh Albani. Bahwa Syekh Albani memiliki guru, bapaknya sendiri seorang ulama. Apakah kemudian karena profesi beliau sebagai tukang reparasi jam kita katakan tidak berhak untuk kita ambil ilmu? Kenapa tidak? Bisa jadi itulah cara beliau untuk mencari nafkah. Tapi kan beliau duduk di dalam maktabahnya, dalam perpustakaannya bisa berjam-jam. Kita ini kitab banyak, Masya Allah, coba lihat di masjid ini kitab banyak. Saya belum mendapati ada masjid yang kitabnya sebanyak ini, kecuali di sini. Ini kitab itu banyak. Iya Ustaz, bahasa Arab, mau coba. Iya. Kitab banyak. Ada bahasa Indonesia, tinggal antum baca. Tidak ngerti penjelasannya, tanyakan kepada Ustaz. Ada Ustaz di sini. Ada Ustaz Muhammad Muryasi, ada Ustaz Abu Surah. Tanya sahabat. Ada Ustaz dimanfaatkan, Ustaz saya mau nanya ilmu. Kejar Ustaz itu. Tanya ilmu. Tapi jangan sampai dikejar sampai dalam rumah. Di masjid dikejar. Ustaz saya mau tanya ilmu. Tidak apa-apa. Apalagi kalau antum yang bisa bahasa Arab, baca buku bahasa. Melatih kemampuan berbahasa. Bahasa Arab itu kalau tidak dilatih untuk berbicara dan membaca, itu yang membuat kita sulit untuk mencapai kefasihan. Kefasihan di dalam berbahasa. Jangan hanya mentok hadza kitabun, hadza qalamun, hadza masjidun, selesai. Itu yang buat antum diketawakan sama tetangga sebelah. Tidak bisa membedakan antara mubtada dengan khobar, antara fa'il dengan mubtada. Itu diketawakan kita sama tetangga sebelah. Padahal kita belajar. Cuma masalahnya tidak praktek. Kita para ulama banyak. Andai kata misalkan Ustaz Nur Yasin bilang, Ustaz tentu bawa pulang kitabnya. Tak bawa pulang langsung hari ini kitab ini. Kita kalau lihat kitab itu luar biasa. Nikmat. Meskipun sekarang ada PDF ya, tetap paling enak baca kitab.
paling enak itu tetap baca kitab fisik. Kalau tidak percaya tanya Ustaz Abu Zur'ah. Paling enak tetap baca kitab fisik. Paling enak. Baik. Jangan duduk bersama mereka, jangan belajar bersama mereka, jangan mendengarkan dari mereka. Karena berbahaya, syubhatnya berbahaya. Baik. Setelah itu dikatakan di sini waqad rawa al-Ajurri wal Lalikai anil Hasan aidan. Al-Imam al-Ajurri dan juga al-Lalikai meriwayatkan dari Hasan al-Basri anna rajulan atahu faqala, ada seorang datang menemui beliau. Faqala ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id ini kunyanya Al-Hasan al-Basri. Ya Abu Sa'id, inni uridu an ukhasimaka. Sesungguhnya aku ingin berdebat denganmu. Tuh datang, aku ingin debat. Faqala al-Hasan, maka Hasan al-Basri mengatakan ilaika anni. Pergi kamu. Pergi. Fa inni araftu dini. Karena sesungguhnya aku telah mengetahui agamaku. Artinya jelas agamanya. Apa yang mau perdebatkan? Apa yang coba yang antum mau perdebatkan? Sekarang antum mau perdebatkan apa? Masalah agamanya. Yang sudah dalilnya jelas, terang benderang. Lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik, kata Nabi. Saking terangnya agama ini, malam itu seperti siang. Jelas. Malam seperti siangnya. Artinya tidak ada samar-samar. Tidak ada kesamaran dalam agama ini. Kalaupun ada kesamaran, itu karena kita belum punya ilmu. Makanya kan itu yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan ya ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabih. Ketika Allah menyebutkan tentang ayat mutasyabih, Allah katakan warasikhuna fil ilm. Yang mereka yang memahami tentang ayat mutasyabih itu adalah orang yang rasi dalam ilmu, artinya orang yang punya ilmu. Sedangkan orang awam dia tidak paham karena dia tidak punya alat untuk memahami hal tersebut. Jadi ilmu itu alat untuk memahami ayat-ayat yang dianggap sebagai mutasyabih. Hukum asal semua ayat itu muhkam. Hukum ayat-ayat semua itu jelas. Tapi bagi sebagian orang awam, ada ayat yang kalau dibaca dia tidak paham langsung. Dia harus baca dulu kitab para ulama. Tapi ada ayat yang kalau dibaca langsung dia paham gitu loh. Tidak perlu baca kitab para, tidak perlu baca tafsir, jelas. Ngerti arah tujuannya. Makanya mutasyabih bagi orang awam, tetapi bagi orang yang punya alatnya, punya ilmunya, dia tidak mutasyabih, dia muhkam. Cuma terkadang amanat ilmiah yang jarang dijalankan. Punya ilmu tapi tidak dijalankan ilmu tersebut, malah dipelintirkan. Malah diselewengkan pengertian-pengertiannya. Inilah bentuk ya ketidakamanahan kita di dalam masalah ilmu. Menghilangkan amanat ilmiah, menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan oleh para ulama. Makanya banyak orang-orang yang ketika mencari pembenaran dari apa yang diyakini, kadang pendapat para ulama itu benar yang diambil, cuma dipotong. Poinnya itu dipotong gitu loh. Sehingga terkesan poin yang dia ambil itu adalah membenarkan apa yang dia yakini. Tapi yang menjadi poin dari bantahan itu dia tidak ambil. Dia tidak ambil. Sama seperti orang bilang begini loh. Ngapain sholat dong, Allah bilang fawailul lil musallin kok. Celaka orang-orang yang sholat. Kalau antum ambil ayat itu selesai, kita nggak usah sholat. Ngapain sholat? Atau juga ujung-ujungnya kalau sholat juga celaka. Ngapain sholat? Sudah nggak usah sholat. Tapi kan poinnya bukan di situ. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang kalau sholat dia celaka? Allah sebutkan lanjutan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu mereka-mereka yang tatkala sholat mereka sahun, mereka lalai. Lalai dari sisi tidak menunaikan pada waktu yang dianjurkan, sengaja menunda-nunda sholat, tidak khusyuk dalam sholatnya. Ketika sholat fisiknya lagi gerak tapi jiwanya lagi ya tawaf di mana,
entah tawaf di taman kah, di mana. Tapi fisiknya gerak, ikut imam. Imam bilang Allahu Akbar, ikut dia. Imam ruku, dia ruku. Tapi jiwanya nggak ada di situ, nggak hadir. Ini orang-orang yang celaka dalam sholatnya seperti itu. Nah kalau antum potong, fawailul musholin, celaka orang sholat. Wis mulai hari ini antum nggak usah sholat, wis. Daripada antum celaka. Sehingga menimbulkan penafsiran, kata para ulama, menimbulkan penafsiran begini. Berarti kalau orang sholat celaka, berarti yang nggak sholat tidak celaka, itu. Itu kan logika berpikirnya begitu. Fawailul lil musholin, celaka orang-orang sholat ini. Berarti yang sholat itu celaka. Berarti kita nggak sholat ini nggak celaka dong. Berarti nggak usah sholat. Kan gitu logika berpikirnya begitu. Jadi hukum asal ayat itu bukan semua. Adapun ketika dia mutasyabih, kata para ulama, karena kita tidak punya alatnya. Kita tidak punya alat untuk mendeteksi. Misalkan nih, antum seorang pengguna kendaraan. Terkadang antum mendengarkan suara mesin itu, oh biasa aja kok sehat. Tapi beda sama montir ketika dia dengar, ini masalah mesinnya ini. Berbeda dengan telinga kita, telinga awam. Wong taunya cuma ngisi bensin ganti oli doang gitu kan. Ya. Kerjaan kita cuma ngisi bensin ganti oli, apalagi perempuan yang bawa mobil. Makanya sampai hari ini saya tidak sepakat kalau mau beli kendaraan itu bekas perempuan, kurang tepat. Karena perempuan itu cuma taunya ganti oli, isi bensin, nggak tahu ganti oli, kadang-kadang olinya entek. Betul ibu-ibu? Jadi kata Hasan Al-Basri, ilaika anni, menjauh dariku, pergi kamu. Fa inni araftu dini, aku ini sudah paham tentang agamaku. Wa innama yukhasimuka syaku fi dinihi, karena sesungguhnya orang yang mau berdebat denganmu itu adalah orang-orang yang masih ragu dengan agama. Kita apa yang perlu diragukan? Agama kita jelas, dalil kita jelas, pijakan kita jelas. Apa yang mau diragukan? Kalaupun terjadi khilaf di antara para ulama dalam beberapa masalah, tinggal antum mengikuti pendapat mayoritas. Contoh, antara yang dipilih dalam safar, apakah jarak 80 kilo atau kembali kepada uruf. Kalau ternyata sama-sama kuat, dalilnya sama-sama kuat, para ulama sama-sama kuat dalam masalah ini, antum ambil salah satu. Tapi kalau salah satunya lebih mayoritas, ikut yang mayoritas. Kita ini sebagai penuntut ilmu, kita tidak punya kemampuan seperti para ulama yang sudah sampai pada derajat mujtahid, yang mereka itu punya ilmu, punya alat yang bisa mempelajari dalil-dalil, kemudian menyimpulkan. Dan kita belum sampai pada poin itu. Belum sampai. Maka kita cukup mengikuti apa yang menjadi pendapat mayoritas para al-ulama. Kalaupun antum terafiliasi dengan satu mazhab, jangan menutup diri untuk menerima pandangan dari mazhab-mazhab yang lain. Jangan. Khawatirnya nanti menjadi taklid. Kalau sudah taklid, repot. Fanatik. Kita kalau sudah fanatik itu menutup akal seseorang untuk menerima masukan. Menjadikan seorang itu tidak mau menerima masukan, itu kalau sudah fanatik. Sementara pendapat-pendapat manusia ini kan bisa diambil, bisa ditolak. Seiring dengan apakah pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah atau tidak. Kan begitu. Kemudian Wan Ismail ibn Kharijah, dari Ismail ibn Kharijah beliau berkata, dakhala rajulan, telah masuk dua orang, min ahlil ahwa, dari pengikut hawa nafsu, ala Muhammad ibn Sirin, untuk menemui Muhammad ibn Sirin, ulama tabi'in.
ulama besar. Faqala, maka keduanya berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Jadi kunyanya Muhammad bin Sirin itu adalah Abu Bakar. Nuhaditsuka bi hadis. Bolehkah kami ungkapkan kepadamu satu hadis? Qala, kata Muhammad bin Sirin, la, aku nggak mau. Padahal ingin menyampaikan satu hadis. Bolehkah aku menyampaikan satu hadis? Kata Muhammad bin Sirin, tidak, aku tidak mau. Qala, lalu mereka mengatakan, fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Kalau gitu biarkan kami membaca satu ayat. Biarkan kami membaca satu ayat kepadamu, satu ayat aja, enggak usah banyak-banyak. Qala, la, kata Muhammad bin Sirin, enggak mau. Bayangkan sikap tegas Muhammad bin Sirin. Ingin dibacakan satu hadis, enggak mau. Ingin dibacakan satu ayat, enggak mau. Kemudian kata Muhammad bin Sirin waqal, dia mengatakan, takumani anni wa illa kuntu. Kalian berdua pergi dariku, kalau tidak aku yang pergi. Pilih, aku yang pergi atau kalian yang pergi. Faqamar rajulan fakharaja. Ternyata mereka berdua pergi dan keluar. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian dari kaum berkata kepada beliau, ya, berkata kepada beliau, maka na alaika yaqra'u ayat. Kenapa kamu tidak mau dibacakan satu ayat kepadamu? Faqal, maka berkata Muhammad bin Sirin, in karihtu an yaqra'a ayatan fayuharrifaniha. Aku khawatir kalau ketika mereka membaca satu ayat lalu kemudian mereka itu memalingkan makna dari ayat tersebut. Fayukiru dzalika fi qalbi, dan ternyata syubhat itu menetap dalam hatiku. Ini sekelas ulama nggak mau dengar syubhat. Sekelas kita malah cari. Ini sekelas ulama nggak mau dengar syubhat. Sekelas kita, tuh apa salahnya dengan dia? Kan yang disampaikan juga Al-Quran dan Sunnah. Kan yang dia sampaikan juga qala Allah qala Rasul. Kan yang disampaikan juga perkataan Imam Ahmad ini benar, perkataannya benar. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Perkataannya benar, cuma yang diinginkan dari perkataan itu adalah kebatilan. Bukan mencari kebenaran, tetapi mencari kebenaran. Itulah para salaf. Berhati-hati di dalam masalah menyikapi alul bidah. Tidak serampangan, tidak kemudian bermudah-mudahan. Duduk dalam satu majelis. Apalagi, mohon maaf, rananya itu antum datang duduk dalam satu majelis sama-sama menjadi pemateri. Kapan amar ma'ruf nahi mungkarnya? Kecuali kalau antum diundang, antum ceramah depan mereka sebagai pemateri tunggal, ahlan wasah. Bismillah. Tapi kemudian kalau antum duduk, antum di sini satunya pemateri alul bidah, antum duduk saling menyampaikan materi. Kapan antum amar ma'ruf nahi mungkar sama dia? Apa antum mau kemudian gontok-gontokan sama dia di atas mimbar? Seolah-olah antum membenarkan hal tersebut dan memberikan kepada masyarakat sebuah tazkiyah. Orang ini boleh dijadikan sebagai tempat belajar. Bahaya nggak? Bahaya. Ngeri. Makanya hati-hati. Ini nasihat untuk kita semua. Kita kalau diundang itu jadi pemateri. Tunggal nggak? Kalau tunggal datang sampaikan. Kalau memang antum punya kemampuan untuk menyampaikan. Tapi kalau dirasa nanti kalau kita akan menyampaikan justru akan mendapatkan mudarat yang lebih besar, maka tidak usah kita menyampaikan. Tidak usah kita datang. Tapi kalau saran saya, tergantung antum diundang ngapain dulu. Kalau antum diundang khutbah Jumat, antum hadir aja. Karena tidak mungkin khutbah Jumat ada tanya jawab. Nah, ada mungkin khutbah Jumat ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab, ya rusak khutbah Jumatnya. Nah, di situ antum sampaikan aja. Kalau antum kepinginnya hanya dipakai sekali, sudah antum sikat langsung di situ. Tapi kalau antum kepingin dipakai terus, maka bermainlah dengan cantik. Bermainlah dengan
pelan-pelan. Udah khutbah Jumat aja dulu, nggak usah kajian. Kalau kajian itu ada tanya jawab. Kalaupun ada tanya jawabnya, walaupun antum kajian, fullkan kajian itu, nggak usah pakai tanya jawab. Bila perlu sampai bunyi itu suara apa? Sirinenya. Ya udah, karena habis waktu kita cukupkan sampai di sini. Adapun tanya jawab nanti pada kesempatan berikutnya. Kesempatan berikutnya juga seperti itu. Ya, sampai dia akhirnya bosan minta tanya jawab gitu loh. Ya. Kalau saya begitu metodenya di sebagian masjid itu, saya fullkan materinya. Setelah kalau sudah waktunya, saya rasa jamaah waktu kita terlalu panjang ya, jadi untuk tanya jawabnya kita tunda dulu, pertemuan berikutnya kita gitu juga. Akhirnya nggak pernah minta tanya jawab. PHP Ustaz. Ini nggak duduk satu majelis, nggak boleh lah, jangan. Itu merusak citra dakwah. Seolah-olah kita memberikan pembenaran kepada orang tersebut, dan seolah-olah kita mengatakan kepada masyarakat, terutama kepada para penuntut ilmu yang awam, boleh kamu belajar bersama dia. Wong aku saja satu majelis kok. Ya. Jangan. Baik, para jamaah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.